Halo sahabat Sinarkers, berjumpa kembali bersama saya Heno di channel Secarik Sinar. Tidak pernah lupa, saya selalu mendoakan semoga sahabat Sinarkers beserta keluarganya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, aman, dan baik-baik saja. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video mengenai mitos yang ada di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tidak usah panjang lebar, langsung bersama-sama saja kita reaksi videonya. Pemirsa, berbicara mengenai sungai terbesar di Indonesia, salah satu yang memiliki daya tarik adalah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai terpanjang kedua di Indonesia ini mengalir sejauh 920 km. Sejak dulu hingga kini, Sungai Mahakam memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sekitar, baik sebagai sumber air, potensi perikanan, maupun sarana terbesar di Indonesia ya, sahabat semua. Namun pemirsa, tahukah Anda, di balik fakta manfaat yang dimiliki oleh Sungai Mahakam, ternyata terdapat desas-desus yang mengatakan bahwa Sungai Mahakam dihuni oleh banyak makhluk misterius. Tak sampai di situ, berbagai mitos menyangkut dunia gaib pun santer terdengar. Benarkah tragedi runtuhnya jembatan Kukar 2011 silam memiliki hubungan dengan para penunggu Sungai Mahakam? Tim On The Spot dan Om Hao menyusuri Sungai Mahakam untuk mengulik berbagai misteri yang terdapat di dalamnya. Berikut mitos Sungai Mahakam versi On The Spot. Sumbernya ini dari On The Spot ya, yang menghubungkan kota Tenggarong dengan kecamatan Tenggarong seberang menuju Samarinda, merupakan jembatan kedua yang dibangun melintasi Sungai Mahakam. Jembatan ini sempat menjadi jembatan gantung terpanjang di Indonesia pada zamannya. Rampung dibangun pada 2001, jembatan yang harusnya berdiri kokoh hingga 50 tahun ini ternyata hanya bertahan selama 10 tahun. Pada tanggal 26 November 2011, jembatan Kutai Kartanegara ambruk dan roboh. Puluhan kendaraan yang berada di atasnya pun terperosok ke sungai. Para ahli teknis mengatakan jembatan ambruk karena kurangnya perawatan dan usia bangunan yang sudah tua. Namun ternyata persepsi lain pun beredar. Tragedi runtuhnya jembatan dikaitkan dengan daya magis yang dimiliki Sungai Mahakam. Seperti apa kemampuan retrokognisi yang dimiliki Om Hao melihat tragedi di masa lampau? Ya, sebenarnya ini kan terjadi di akhir tahun 2011, bulan November. Pas tuntas misteri dengan ini Om juga Hao dibangunnya, ya. selesai dibangun itu akhir tahun 2015. Kalau kita menghadap di sana kan ada ini Mbak, Om Hao, hewan mitologi sebagai maskot dari Kutai Kartanegara, yaitu lembu, ya, lembu serana. Memang waktu itu yang saya dapat ini ya Mbak ya, itu dalam pembuatan patungnya itu ada sebuah bagian atau ada beberapa bagian yang tidak sesuai. Oh gitu. Ya, dan ini kan tepat posisi sekarang menghadap ke arah jembatan. Iya, betul. Dan selain memang ada penjelasan teknisnya, secara fisika, secara metafisika pun juga ada. Patung itu sendiri menyimpan energi yang positif sebenarnya karena dikeramatkan. Tetapi jika bagiannya ini tidak sesuai ataupun bagiannya ini sedikit melenceng, baru tahu saya, sahabat Sinarkers, aura yang dipancarkan itu positif. Luar biasa ini malah informasi ini ya. Setelah mendapat teguran dari beberapa pihak, lama kemudian dilakukan revisi pada posisi patung lembu swana. Sosok lembu swana yang tadinya dibangun dengan posisi duduk dirubah menjadi posisi berdiri tegap sesuai dengan makna sang hewan mitologi. Nah, Om Hao, ada yang menarik juga nih mitosnya Sungai Mahakam. Katanya siapapun yang minum air Sungai Mahakam nanti akan kembali lagi ke Kalimantan. Iya.
Itu bener Om Hao? Di beberapa literatur disebutkan bahwa Sungai Air Mahakam itu tanda kutip ada peletnya. Ada peletnya? Iya, yang memikat orang tuh nanti akan datang dengan ke sini. Tapi peletnya ini pelet positif loh, Mbak. Oh gitu? Iya, cuman analoginya disebutnya air Sungai Mahakam itu ada peletnya gitu. Tapi ini percaya nggak percaya ini Ada terbukti. pelet, Benar. pelet yang positif. Terbukti. Dari penglihatan Om Hao nih, di sini bener nggak sih memang penunggunya itu adalah sesosok naga? Ini yang beliau itu posisi tepat di bawah kita. Ada penunggunya, sosok naga, sahabat semua. Jadi memang Bisa kita beliau dengarkan memang bersama-sama sudah lama ya, penjelasannya. sejak kerajaan Oh. Kutai itu sudah diminta untuk menjaga dan menstabilkan dari Mahakam Hulu hingga Mahakam Hilir. Ini kan kita mendekati Mahakam Hilir, Pak. Dan memang ini panjang, Pak. Panjang sekali. Dalam artian naga tersebut memang saya menangkapnya ada dua. Jadi ada yang memang naga secara metafisik dan ada secara fisik. Yang secara metafisik itu panjangnya Dihuni memang seekor naga, sepanjang sahabat semua. aliran Sungai Mahakam Oh. ini. Jadi hampir 9.900 kilometer. Panjang banget ya? Iya, Oh. iya. Jadi lekuknya kan kalau kita naik pesawat melihat dari atas itu kan seperti Iya, ular. iya. Sementara yang fisik ini yang pernah dilihat itu seperti hewan. Jadi hewan perairan. Ya, bentuk sungai ya. Yang mana ini secara permukaan waktu dilihat itu memang kulitnya atau sisiknya itu menyerupai ular, Mbak. Tapi juga seperti ikan. Jadi menurut saya di sini banyak spesies hewan-hewan air yang misterius. Tapi hewan air dalam sebenarnya. Pemirsa, jadi sekarang ketika kita lagi ngobrolin soal naga, tadi kita sempat berhenti di tengah Sungai Mahakam ini. Airnya tenang, cuman naik turun, tapi sekarang tuh agak bergelombang kanan kiri setelah Iya. kita ngobrolin ya. Iya. Kenapa nih Om Hao, dia bergerak apa gimana? Beliaunya bergerak di bawah kita. Aura mistis Sungai Mahakam yang terasa kuat Oh, bukanlah ternyata tanpa alasan. naganya Beberapa sedang kali bergerak. kejadian atau kecelakaan di sungai ini menelan korban jiwa. Siapa sangka, Sungai Mahakam yang juga menjadi prasarana transportasi kerap kali membuat kapal kecelakaan hingga tenggelam. Pasalnya banyak korban tenggelam yang jasadnya tak diketemukan. Misteri inilah yang memunculkan stigma sang penghuni sungai meminta tumbal. Menurut Om Hao, salah satu alasan banyaknya aktivitas tak kasat mata di Sungai Mahakam karena kawasan ini adalah pusat sebuah kerajaan gaib. Kalau bilang kerajaan gaib ini banyak. Ada kerajaan Jadi gaib, dari hulu sahabat ke hilir semua. itu Luar kerajaan biasa. gaib baik di tepi maupun di dalam sungai sendiri itu memang terdapat banyak. Tetapi beberapa kerajaan-kerajaan gaib itu selain ada di tengah persis tengah sungai, itu juga dekat dengan beberapa jembatan-jembatan. Dan tadi kita sudah mengunjungi jembatan yang di Ukar ya. Di bawahnya itu salah satunya ada. Jadi pas di dasar laut itu ada satu kerajaan gaib yang cukup besar. Dan memang kalau kita bilang kerajaan gaib, pasti ada rajanya. Dan masyarakatnya ini boleh dibilang ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang cenderung yang meminta korban ini adalah yang kerajaan gaib negatif. Berbicara mengenai penghuni Sungai Mahakam, ternyata terdapat fakta mengenai keberadaan lembu swana, satwa mitologi yang menjadi simbol keperkasaan dan kedaulatan seorang raja ini. Disebut-sebut bersemayam di Lembu Sungai swana. Mahakam. Benarkah hal tersebut? Patung beliau yang ada di Kutai Kartanegara. Oke. Ini adalah beliau itu lembu swana. Jadi hewan mitologi yang dimana bermahkotakan seperti raja, berbelalai seperti gajah, dan ada taji di kaki seperti ayam, bersayap, itu bersemayam di palung terdalam dari Sungai Mahakam. Dan beliau ini merupakan wahana atau kendaraan dari Raja Mulawarman. Dan ini kemunculannya waktu itu bersama dengan seorang putri yang mana nanti akan melahirkan raja-raja bagi kerajaan Kutai Kartanegara.
Jadi ini hewan mitologi tapi yang sangat sakral, yang sangat positif dan persemayannya sangat jauh di dalam palung Sungai Mahakam. Sejumlah mitos yang tersebar hanyalah sebagian kisah misteri yang kerap kali dikaitkan dengan sebuah tragedi dan pada akhirnya menjadi hal yang dipercaya oleh sebagian orang. Namun perlu diketahui bahwa kisah maupun legenda adalah bagian dari sebuah budaya. Usai menyusuri Sungai Mahakam, menikmati indahnya gradasi senja, kami disambut oleh awan berwarna kemerahan yang membentuk seperti seekor naga. Sungguh unik. Unik sekali ya. Itu tadi video mengenai mitos yang ada di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bagi sahabat Sinarkers yang lebih mengetahui mengenai kisah sosok naga yang dipercaya sebagai penjaga atau penunggu Sungai Mahakam ini tadi, tulis di kolom komentar di bawah ini. Begitu banyak misteri dan kisah-kisah mistis yang ada di negara kita Indonesia ini, pada khususnya di Kalimantan. Saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan agar saya semangat untuk mereaksi video-video yang menceritakan mengenai kisah mistis, horor, dan misteri yang ada di Pulau Kalimantan. Terima kasih.